Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Mari kita lanjutkan. Masih tentang sistem komputer, kali ini kita akan membahas tentang komponen penunjang single board controller. Yang pertama ada breadboard. Solderless breadboard biasanya juga disebut breadboard, digunakan untuk eksperimen dengan tata letak sirkuit. Breadboard adalah sebuah papan dengan lubang-lubang untuk memasukkan kabel atau komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, transistor, dan sebagainya, sehingga kita dapat menciptakan sebuah sirkuit elektronik tanpa melakukan proses solder. Ketika kita sudah selesai menggunakannya, komponen-komponen tersebut dapat dilepas untuk digunakan kembali pada proyek lain. Yang kedua ada baterai. Seluruh papan Arduino membutuhkan daya listrik untuk berfungsi dan telah kompatibel dengan power input baik melalui kabel USB maupun adaptor. Namun beberapa proyek aplikasi menuntut kemudahan mobilitas atau portable yang dapat dipenuhi oleh penggunaan baterai. Papan Arduino beroperasi dengan suplai eksternal 6 sampai dengan 20 volt. Namun jika pasokan kurang dari 5 volt, maka papan akan tidak stabil dalam pengoperasiannya. Sebaliknya, jika tegangan lebih dari 12 volt, akan menjadikan regulator papan menjadi panas dan akan merusak papan. Rentang suplai daya yang disarankan adalah antara 7 sampai dengan 12 volt. Yang ketiga ada light emitting diode. Banyak contoh proyek Arduino menggunakan LED sebagai komponen percobaannya. Papan LED banyak digunakan pada aplikasi luar ruangan seperti rambu lalu lintas, papan iklan, papan penunjuk, dan sebagainya. Penggunaan LED mengkonsumsi daya yang kecil, ukuran yang ringkas, dan masa pakai yang relatif lama. LED tersedia dalam beberapa warna dan tingkat intensitas cahaya yang berbeda. LED pada umumnya memiliki dua kaki, yaitu kaki yang panjang disebut anoda atau positif dan kaki yang lebih pendek disebut katoda atau negatif. Dalam penerapannya, lebih baik kita membaca datasheet untuk mengetahui katoda dan anoda. Teknologi LED juga berkembang. Kini kita dapat menemukan LED dengan multiwarna yang memiliki 4 kaki. Penggunaan resistor juga dibutuhkan pada pemasangan LED untuk mendapatkan tegangan yang tepat. LED memiliki arus maju atau forward current maksimum yang kecil, sehingga dalam penggunaannya dalam rangkaian papan sirkuit harus diperhatikan. Jangan sampai arus yang melewati LED melewati batas maksimum arus majunya. Arus beberapa miliampere mampu menyalakan LED, namun beberapa ratus miliampere cukup untuk menghancurkan LED. Yang keempat ada resistor. Adalah sebuah komponen yang menyediakan sejumlah nilai penghambat di dalam sirkuit. Resistor merupakan komponen penting di sebagian besar sirkuit elektronik. Kita akan menggunakan resistor pada semua sirkuit yang kita bangun. Resistor tidak mengenal polarisasi pada sirkuit. Hal ini memudahkan kita untuk menginstal secara terbalik. Arus dapat melewati resistor dengan setara dari arah yang satu atau yang lainnya. Terdapat dua jenis resistor, yaitu fixed resistor dan variable resistor. Fixed resistor memiliki nilai resistansi yang tepat dan variabel resistor memiliki nilai yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada kabel jumper. Merupakan kabel elektronik yang memiliki pin konektor di kedua ujungnya, sehingga memungkinkan kita untuk menghubungkan dua komponen tanpa solder. Secara sederhana, kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian alat listrik. Jenis-jenis kabel jumper Arduino
adalah sebagai berikut. Yang pertama ada male to male, yang kedua ada male to female, dan yang ketiga ada female to female. Komponen penunjang berikutnya ada input output device atau I/O device. Arduino memiliki berbagai macam alat tambahan untuk menunjang kebutuhan dari user. Beberapa I/O device Arduino yang umum digunakan adalah yang pertama ada push button, berfungsi untuk memutus dan mengalirkan arus listrik. Kemudian piezo speaker atau speaker mini, colored LED, yaitu sebuah lampu LED yang mengakomodasi 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru dalam satu paket lampu LED. Analog slider, yaitu perangkat mekanis yang memberikan jumlah resistensi sesuai dengan aturan dari porosnya. Kemudian servo motor, yaitu perangkat aktuator putar dengan rancangan umpan balik berulang atau loop tertutup. Stepper motor, yaitu motor gerak putar yang putarannya berdasarkan langkah atau step discrete. Digital pulser, berfungsi untuk mengukur detak jantung atau pulse. Text LCD, yaitu papan rangkaian untuk menampilkan data yang dimasukkan pada program. Kemudian ada multiplexer LED, rangkaian matriks LED di mana aktivasinya dilakukan satu baris matriks LED dalam satu waktu. Modul sensor, komponen penunjang berikutnya. Modul sensor merupakan salah satu alat input yang dapat dihubungkan dengan papan Arduino yang berfungsi untuk menangkap sinyal atau stimulus. Beberapa contoh modul sensor adalah sensor cahaya atau fotoresistor, merupakan peralatan yang digunakan pada papan sirkuit untuk mendeteksi seberapa terang atau gelap keadaan pada papan sirkuit. Jika keadaan di sekitar papan sirkuit gelap, maka resistor akan memiliki resistensi yang tinggi hingga mencapai 10 mega ohm. Sensor suara, yaitu sensor yang akan mendeteksi gelombang suara untuk diubah menjadi sinyal listrik. Sensor temperatur atau suhu. Sensor ini berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu. Jenis sensor ini sangat beragam di pasaran. Salah satu jenis sensor suhu adalah DS18B20 yang mampu mendeteksi suhu mulai dari minus 55 derajat Celcius sampai dengan 125 derajat Celcius. Sensor kelembaban tanah. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kadar air di dalam tanah. Modul sensor yang dibahas tadi hanyalah sedikit dari berbagai macam sensor yang tersedia untuk proyek Arduino. Kita dapat mencari informasi terkait jenis-jenis modul sensor yang dapat kita gunakan pada proyek lain. Demikian tadi materi tentang komponen penunjang single board controller. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.